Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya, kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali bersekolah minggu. Nah, semuanya sudah siap? Ya, pasti semua sudah siap ya. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Silakan berdiri. Ya, kita menyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada ibadah kita, Tuhan ada bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak Sekolah Minggu, kita bersyukur Tuhan Yesus sudah memberkati kita, sudah menjaga kita, melindungi kita 1 minggu yang lalu. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum itu kita menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Silakan berdiri. Semua tahu gerakannya kan? Ya, kita menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di otakku, ada di hidupku, dan teruslah dulu sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
kepada Ibu Guru Made dengan kasih dipersilahkan. Shalom anak-anak Tuhan, selamat pagi. Ya, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang sebuah keluarga yang hidup tidak menurut perintah Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan terhadap keluarga mereka? Tetapi sebelum kita dengarkan cerita Alkitab, mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami Tuhan supaya bisa mendengarkan dengan baik. Amin. Anak-anak Tuhan, dalam kisah ini, Ibu Guru akan bercerita tentang sebuah keluarga di dalam kerajaan. Iya, kalau sudah berbicara tentang kerajaan, pasti ada raja dan ratunya. Raja ini bernama Raja Ahab, dan dia memiliki istri bernama Ratu Isabel. Dia punya banyak anak, tetapi sayangnya mereka hidup tidak menurut perintah Tuhan. Mereka selalu melakukan hal yang jahat, tidak menuruti dan tidak taat dengan perintah Tuhan. Tuhan sudah sering menegur mereka, Tuhan sudah sering mengingatkan mereka. Tetapi keluarga ini tidak mau tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Sampai suatu ketika Tuhan lalu mengutus Raja Yehu. Raja ini kemudian datang memperingatkan keluarga Raja Ahab. Kira-kira apa yang Raja Yehu akan lakukan? Mari kita sama-sama menyaksikan ceritanya. Ya anak-anak Tuhan, dari kisah ini kita belajar bagaimana kita harus hidup benar, melakukan perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah mulai mengingatkan kita harus kembali berbuat baik. Kalau mungkin kita pernah melakukan perbuatan yang tidak Tuhan inginkan. Tetapi Ibu Guru percaya bahwa anak-anak Tuhan yang ada di rumah adalah anak-anak Tuhan yang selalu mengikuti perintah Tuhan. Jadi, kita selalu harus ingat bahwa ada Tuhan yang akan selalu mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik. Nah, bagaimana caranya kita tahu? Harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah. Dan jangan lupa harus dengar-dengaran kepada orang tua di rumah. Amin firman Tuhan. Kita berdoa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah diurapi menjadi raja, Yehu kemudian mulai bekerja. Pertama, ia memanah Yoram, anak Ahab, raja Israel, di kebun anggur Nabot. Tubuh Yoram dikubur di kebun anggur yang dirampas Isabel ibunya dari Nabot. Kemudian Yehu dan tentaranya mengejar Ahazia, raja Yehuda yang lari ketakutan ketika melihat Yoram dipanah di kebun anggur Nabot. Tentara Yehu berhasil memanah Ahazia dan ia pun mati. Yehu kemudian tiba di Yisrael, kota tempat Isabel, istri Ahab tinggal. Isabel kemudian menengok ke bawah dari jendela istana dan melihat Yehu menuju tempatnya. Yehu kemudian berteriak, mengajak orang dalam istana Isabel untuk memihaknya. Yehu lalu berkata, "Lemparkan dia ke bawah." Maka mereka melemparkan Isabel ke bawah, lalu ia pun mati. Semua hukuman kepada Ahab, Isabel dan keluarganya terjadi sama persis seperti yang telah dikatakan Tuhan kepada Nabi Elia.
Tuhan memusnahkan Ahab dan keturunannya karena tidak patuh dengan perintah Tuhan. Selesai dengan keluarga Ahab, Yehu pun mengumpulkan semua orang Israel yang menyembah Baal dan menghabisinya. Yehu berhasil memimpin dengan baik dan melakukan dengan benar perintah-perintah Tuhan. Tuhan senang kepadanya. Tuhan menjanjikan kepadanya adalah berkat atas kepatuhannya. Tetapi sayang, Yehu tidak sepenuh hati menyembah Tuhan. Ia masih menyembah lembu emas di Betel dan juga di Dan. Tuhan sedih melihatnya. Kemudian Tuhan menghukum Yehu meskipun Yehu telah melakukan perintahnya. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini kita akan membawa persembahan kita. Mari mempersiapkan uang persembahannya dengan baik. Sambil pundi persembahan kita jalankan, kita menyanyi muliakan Tuhan. Muliakan Tuhanmu dengan harta bendamu dan hasil pertama dari penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan bejana anggurmu akan melimpah penuh. Anak-anak Tuhan, saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan teman-teman kita yang mungkin sedang sakit, atau Bapak Ibu gurunya yang mungkin juga yang sedang sakit. Kemudian kita yang akan bersiap-siap dalam masa masuk sekolah, kalau Tuhan mengizinkan, ataupun kita sekarang masih dalam masa belajar di rumah. Mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan itu dapat dipakai dengan baik untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan juga mengajarkan kami untuk selalu taat dengan perintah Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua kami di rumah. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, atau Bapak Ibu guru kami juga. Tuhan tolong berkati makanan, minuman, ataupun obat-obatan yang mungkin diminum. Tuhan tolong supaya membawa kesembuhan untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu dan ajar kami untuk selalu menjaga kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang masih dalam masa sekolah, walaupun belajar dari rumah, tetapi Tuhan kiranya tetap memberikan kami semangat untuk terus rajin belajar. Dan jika Tuhan berkenan, kami mungkin akan siap-siap kembali ke sekolah kami, belajar di sekolah. Tuhan tolong semuanya, Tuhan berkati pemerintah dan guru, kepala sekolah yang mungkin ada di sekolah kami masing-masing untuk mempersiapkan semuanya. Kami berharap, kami berdoa, semoga pandemi ini segera berlalu. Ini doa kami anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Silakan berdiri. Ya, kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Tuhan, Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin.
Tuhan melindungi engkau. Haleluya, haleluya, Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.